Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wika Wulandari dengan NIM 104012530090 dan teman saya. Reval Genova Prasetyo dengan NIM 1040 125 210 Ya, pada kali ini kita akan menyelesaikan tugas besar proyek atau proyek 2 dari mata kuliah literasi teknologi bisnis yang dimana kita harus menyelesaikan eh, rumus-rumus pada Excel yang sudah ditentukan ini. Nah, jadi ini rumusnya IE. Terus kita iniin golongannya. Terus yang dimana tadi kan pakai bilangan Romawi ya. Jadi eh, di sini di sini eh, sama dengan ini apa sih? Sih? Oh iya, IF sama dengan I Ya. besar ini. Nah, yang dimana satu itu adalah staff. Staff. Terus ketik ini, lalu kita masukin lagi rumusnya if. Karena kan ini kriterianya kan banyak kan. Nah, jadi kita ini ke sini. Kok nggak bisa? Kita lanjutin lagi di sini. Terus kita masukin kriteria yang kedua. Yang dimana kriteria yang kedua itu adalah eh, kasubag. Kasubag. Terus masukin lagi deh seterus-terusnya. Aku boleh sih. Sorry. Tiga, tuh dua, tiga. Kriteria yang ketiga adalah kebab. Terus masukin lagi rumusnya yang tadi. Yang dimana kriteria yang keempat itu adalah kriteria yang keempat direksi. Direksi. Terus tuh dua, tiga. Oke, hitam. Yang terakhir hitam. Oke. Ih, enter deh. Jadi eh, ini kan rumusnya sama kan dari atas ke dari yang pertama sampai yang ke dari yang pertama sampai ke 10. Jadi kita tinggal bawain aja. Ada selanjutnya untuk rumus yang gaji pokok itu tuh ini kan di ketentuannya di gaji pokok kolom gaji pokok tunjangan istri dan tunjangan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai pada tabel 1. Jadi kita kan harus ngebaca tabel ini kan. Nah, jadi kita tuh menggunakan rumus P. Iya. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena data yang disajikan dalam format atau dalam bentuk vertikal. Vertikal. Jadi nyarinya secara vertikal. Itu datanya tabel 1 kan vertikal kan. Jadi kita masukin rumusnya VLOOKUP, terus kita carilah di golongan ini. Terus kita tandain. Terus lagi, nah kalau di sini kan sesuai dengan ini tadi kita blok lah golongannya ini sini sampai ke sini. Nah, jangan lupa di antara ini tuh dikasih tanda
Tanda ini, kenapa harus ditanda ini? Biar si datanya tuh nggak geser-geser. Kan? Nah, kalau kalau udah, tadi kan ini enter deh. Dapatlah gaji pokoknya gini. Tinggal direct aja ke bawah. Nah, jangan lupa diganti. Jangan lupa ini diganti jadi ini. Jadi deh. Nah, untuk tunjangan istri dan tunjangan anak dan tunjangan struktural akan dilanjutkan oleh teman saya, Rai Falgi. Oke, untuk yang bagian tunjukkan istri ini kita akan menggunakan if or karena di sini ada dua opsi yaitu apakah si orangnya ini dia sudah menikah atau belum, dan kan kalau misalnya udah menikah berarti dia dapat tunjangan istri, kalau misalnya enggak dia nggak dapat sama sekali. Tuh. Oke, lanjut. Kita mulai if or dan dengan C6 D6, maaf. Nah, yang dicari itu adalah di dalam kurung, Dalam tutup itu. ya dalam kurung ini tutup kurung. Mhm. Di apa gitu kalau misalnya di lookup dalam kurung lagi C6 dollar sign B dollar sign 29 25 sampai dollar sign B dollar sign E dollar sign 29. Nah, alasan kenapa dipasangin dollar sign itu atau logo dollar itu untuk membatasi data yang kita mau pakai. Jadi dia nggak bakal geser-geser tuh. Kalau misalnya kita nggak pakai itu, dia biasanya geser-geser. Dan kita harus beresin sendiri manual tuh, ribetnya. Oke, lanjut lagi. Kan sudah di blok si range-nya. Lanjut dengan 44 itu posisi dari si data yang kita cari, yaitu tunjangan istri yang berada di data paling kanan, yaitu data eh, sel keempat dari range yang kita blok kita. Dengan 0 itu untuk si apa namanya deviasinya. Lagi tutup kurung, lagi dengan ini pilihannya or-nya yaitu 0. Kalau misal dia bukan hasil dia belum menikah, hasilnya 0. Ini nggak ada sama sekali. Oke, langsung saja execute dan hasilnya muncul. Ini kita ganti formatnya ke currency. Lanjut dengan di drag ke bawah karena semuanya sama. Harus geser karena kurang muat. Nah, kita lanjut lagi ke bentuk yang bagian tunjukkan anak, kita akan menggunakan rumus if and karena ada beberapa kriteria. Nah, if and E6 ini kecil sama dengan 3. Nah, karena untuk yang satu ini kriterianya adalah kalau semisal di bawah 3 berarti dikalikan, sementara untuk yang lebih dari
lebih dari 3 atau mungkin 4, itu dikalikan 4. Jadi kalau misalnya 6, tetap aja dikalikan 4. Dan ini tergantung sama jumlah anaknya. Oke, kita lanjut. Kurung tutup, ini koma, E6 lagi, E6 dikali I lengkap dalam kurung C6, mana adalah golongannya, B29, B25, B2, B, E, if. Nah, ini kan dapat dilihat kalau saya menambahkan if lagi. Nah, kenapa menambahkan if lagi? Karena itu ada dua atau lebih dari satu kriteria yang harus dipenuhi. Six. Ini lebih dari 3, 4, dan di lookup C6 sign B or sign 25 until B, E dollar sign 29 dollar sign Nah, tinggal kita enter. Dadah. Tadi. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan mengerjakan bagian tunjangan struktural dengan menggunakan HLOOKUP karena bentuk data yang disajikan dalam konfigurasi horizontal. HLOOKUP data yang kita itu berdasarkan tabel yang ini, jabatan struktural. Nah, sekarang kita masukkan range-nya, yaitu tabel dulu. Kunci. Kita kunci mereka menggunakan itu. Dolar. Sebenarnya ada shortcutnya, tapi jujur lupa. Sumpah. Oke, kita lanjut. Kasih 2 dan 2. Tutup dan langsung. Mantap. Ya, ide. Kita ganti dulu jadi currency. Nah, kalau aja drag mantap, selesai. Apa yang Untuk tunjangan transport dilanjut oleh Wika. pakai?
Oke, di sini kita lanjut untuk mencari kolom pada bagian tunjangan transport. Yang dimana ketentuannya di sini tunjangan transport itu tuh eh, diisi berdasarkan fungsi tabel yang ketiga. Nah, yang dimana bentuk tabelnya tuh horizontal. Jadi, di sini kita menggunakan rumus up. Nah, udah lanjut kita ke jabatan. Karena kan di sini kan kita mencari tunjangan transport. Udah di situ, kita bloklah tabel pada tunjangan tadi. Dari sini sampai sini. Nah, jangan lupa dikunci biar dia nggak bergeser-geser. Nah, udah kan? Jadi kita tinggal masukin dua. Kenapa dua? Karena bentar, karena tabelnya tuh di sisi bagian kiri. Masukin dua. Kunci deh. Tutup deh. Lalu di enter. Maka kita dapatlah tunjangan transport. Tinggal didirect deh ke bawah. Tada! Lanjut, kita masuk ke total gaji. Nah, total gaji ini kita tuh menggunakan rumus sum. Kenapa sum? Karena kita tuh harus ngetotalin semua dari mulai dari eh, gaji pokok hingga ke tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Nah, jadi ini sum, sorry, salah. Sum, lanjut, eh, ini kan kita ke yang pertama itu ke gaji pokok dulu. Lanjut, kita tambah terus deh. Tambah ke tunjangan, tunjangan anak, tambah ke tunjangan struktural, tambah ke tunjangan transport. Lalu ditutup. Enter. Eh, hmm. Sorry. Batas itu aja. Nah, jadi yang kita totalin itu tadi dari gaji pokok ke tunjangan istri, tunjangan anak, lanjut ke tunjangan struktural. Nah, mengapa menggunakan rumus sum? Karena kita harus menjumlahkan kan. Jadi sum itu tuh rumus sum itu dalam Excel untuk menjumlahkan. Nah, sisanya ya udah karena kita udah sama aja kan. Ini tuh bisa didirect ke bawah kayak bisa langsung gitu. Dah, jadi deh. Selanjutnya untuk total golongan ini akan dilanjutkan oleh rival lagi. Selamat mengerjakan. Jadi untuk bagian total ini kita menggunakan rumus sum if. Kenapa sum if? Karena terdapat kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Nah, langsung kita mulai saja. Sum equals sum if dalam kurung. Nah, kita tentukan dulu range-nya. Dari sini sampai ini. Tentunya kita tambahkan ini. Jangan lupa biar datanya nggak kabur. Nah, kriteria yang harus dipenuhi itu adalah si nomor satu, Romawi. Nah, yang di sini kita menggunakan I. Jadi harus ditambahkan tanda petik. Jangan lupa tanda petiknya karena nggak akan bekerja nanti. Oke? Baik.
Lanjut lagi untuk data yang akan di Di tabel total gaji. submit Jangan itu lupa dikunci diuncai biar dia nggak lari. biar tidak kabur. Datanya tidak boleh kabur. Nah, gitu ya. Nah, Nah, deh. mantap. Bisa ya? Ini kita ganti dulu jadi currency dan kita drag. Nah, tapi jangan lupa kalau di sini karena kriterianya berbeda masing-masing harus diedit satu-satu. Kenapa kamu gitu? Nah, ini kita ganti ke Dua. dua, dua. Nah, kosong tuh kan karena nggak ada. Kita ganti yang ini jadi tiga. Si kriterianya ya guys yang diganti. Yes, the criteria. Ini kita ganti ke empat. Tada! Jadi deh. Selesai. Jadi segitu saja teman-teman, segitu saja semua. Dan Oke, baiklah. Jadi segitu aja video tutorial dari kami. Em, Kami ucapkan terima kasih. Eh, ini. Oke, ini penutupnya gini. Aku. Kayak baiklah teman-teman. Oke baiklah. Itulah hasil video tutorial dari kami untuk memenuhi tugas besar mata kuliah literasi teknologi bisnis. Em, itu saja dari aku dan Algi. Semoga apa yang kita bikin udah benar dan bisa mencukupi daripada nilai tugas besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.